Tanda-tanda apa tuh? Ada indah, kenangan, sejuk, bersih, ramah, tertib, aman. Sekarang kita berada di Istana Kota Lama. Kalau sekarang lebih dikenal dengan nama Kota Rebah, dan kita berada di namanya Jalan Kota Raja. Ini masih di sekitaran Secarang. Nah, mungkin kalian banyak yang nggak tahu nih kalau di sini ada Istana Kota Lama yang dijadikan tempat wisata sekarang. Nah, sekarang kan, ini selalu buka nih guys. Nah, di depan sana ada mangrove di depan sana. Nah, kita telusuri aja nanti Istana Kota Lamanya. Adalah salah satu cagar budaya dan situs Kerajaan Riau Johor Pahanglingga atau Kota Raja atau Kota Lama Hulu Riau Sungai Carang sekitar tahun 1673 sampai 1805. Oke, berarti ini situs-situs memang betul-betul situs bersejarah dari kita yang mungkin banyak orang Tanjung Pinang sendiri pun nggak tahu gitu loh. Padahal sini ini sudah dijadikan tempat wisata, cuman masyarakat kita banyak yang nggak tahu Istana Kota Lama. Karena akses jalannya juga ya mungkin kurang paham orang macam mana sih datang dari sini. Nah, dan di sini banyak terletak makam-makam nih guys. Nah, ini makam-makam semua, ini mungkin bangunan-bangunan kerajaan semua di sini. Bisa kita lihat di sini bahwa di sini banyak makam-makam. Nah, di sini banyak makam-makam yang ya saya sih kurang tahu juga ya makam-makam siapa, yang jelas mungkin makam-makam zaman-zaman kerajaan dulu lah. Dan di sini kita bisa baca keterangannya, situs Istana Kota Lama atau Kota Rebah, kawasan Hulu Riau sebagai tempat Istana Kota Lama mulai dibuka tahun 1673 oleh Laksamana Tun Abdul Jamil atas perintah Sultan Abdul Jalil Shah III, Sultan Johor ke-8. Kawasan ini terus berkembang pada masa Sultan Ibrahim Shah atau Sultan Johor ke-9, Sultan Mahmud Shah II, Sultan Johor ke-10 sampai masa Sultan Abdul Jamil Rahmat Shah, Sultan Johor ke-11 yang pada tahun 1719 memindahkan ibu kota kerajaan dari Johor ke Hulu Riau dan membuat istana yang sangat megah. Pusat kerajaan di Hulu Riau ini makin berkembang pada masa Sultan Muhammadiyah III, Sultan Johor ke-16, khususnya pada masa YDMR 4 Raja Rajiv Sabilillah 1777 sampai 1784. Riwayat Kota Lama berakhir setelah Sultan Muhammad Shah III memindahkan ibu kota kerajaan dari Hulu Riau ke Lingga pada tahun 1787. Nah, berarti sini letak pusat kotanya dulu nih guys. Nah, ini berarti pusat-pusat kerajaan dulu di sini sebelum dipindahkan ke Lingga. Di sini juga bisa kita baca keterangannya Istana Kota Raja. Ya bisa dibaca lah penjelasannya di sini bagaimana. Dan di sini memang betul-betul tempat bersejarah, cuman mungkin masyarakat kita yang banyak belum tahu di lokasi-lokasi ini. Di sini mungkin ya karena memang tempatnya agak terpencil juga, karena tempatnya paling ujung kan. Orang kan biasa ada di mangrove-nya, dulu kan ada mangrove di sana. Sekarang kan sudah mulai botak kayaknya mangrove-nya di sini, dan kita bisa nengok. Nah, di sini ada makam-makam yang sangat-sangat bersejarah, dan saya pun kurang tahu juga makam-makam siapa karena di sini nggak ada nama-namanya. Cuman kalau kalian bermain di sini asik sebenarnya nih guys. Nah, ini banyak-banyak tempat duduk gini ya. Tempat duduk sudah disediakan semua. Nah, itu disebut PAR dari Dinas Pariwisata tahun 2018 ini sudah ada sebenarnya. Cuman masyarakat Tanjung Pinang aja nih yang kurang tahu kayaknya, kurang familiar tempat ini kayaknya untuk tempat wisata. Yang setahu kita kan bahwa kerajaan Melayu atau kerajaan-kerajaan di Tanjung Pinang ini kan di Pulau Penyengat. Nah, rata-rata masyarakat kita kurang tahu kalau di Sungai Carang ini adalah sebuah istana megah pada masanya gitu loh. Sebelum kerajaan ini dipindahkan ke Lingga pada waktu itu. Nah, dan dari sini pun kita bisa lihat nih guys.
Dari sini, padahal tidak jauh dari Sungai Carang nih guys. Kita bisa nengok situs-situs ini. Di sana tuh jembatan Sungai Carang. Tuh. Kita bisa nengok jembatan Sungai Carang dari sini. Itu jembatan Sungai Carang. Padahal dari Sungai Carang dari situ nggak begitu jauh dari sini. Ini ada salah satu situs yang sangat-sangat, ya gimana ya kalau nak dibilang ya. Kalau nak dibilang sejarahnya panjang sekali gitu loh. Dan ini betul-betul kerajaan yang megah pada masa itu gitu. Cuman masyarakat sekarang kan kurang familiar tentang lokasi ini gitu. Paling tempatnya kalau untuk rekreasi keluarga ya dibilang enak gitu. Karena yang kita tahu selama ini kan rata-rata penyengat atau ya Kota Piring. Nah, Kota Piring kita kan hanya tahu namanya gitu. Tapi sebenarnya letak kotanya pada masanya ya di sini dulu. Bahwa sini ada suatu kerajaan yang sangat-sangat besar ya, memang kita mungkin waktu itu masih apa ya namanya ya, masih dipimpin oleh kerajaan Johor ya waktu itu ya. Nah disinilah pusat-pusatnya, pusat-pusat kerajaan pada waktu itu gitu loh. Mungkin karena kurang diminati jadi kurang terawat nih guys. Banyak-banyak bangunan ya, ibaratnya pondok-pondok nih yang banyak yang nggak terawat gitu loh. Sebenarnya sayang sih sebenarnya, entah masyarakatnya kurang paham, entah dari sisi lain pun kita nggak tahu juga nih guys. Nah ini pondok-pondok nih udah mulai tumbang nih guys. Nah tuh dia. Nah, kita bisa nengok. Padahal kalau nak dibilang tempatnya untuk rekreasi enak gitu loh. Cuman mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu gitu loh, bahwa di sini sebenarnya sudah buka untuk taman rekreasi untuk bersama keluarga atau gimana. Nah di sini kita bisa lihat tuh ada seperti apa ya nih, tanda-tanda apa tuh, ada indah, kenangan, sejuk, bersih, ramah, tertib, aman. Nah seperti ini kira-kira guys. Bersih. Nah di sini juga di sini juga ada kolam nih guys. Nah ini kolamnya kita nggak tahu nih guys kolam apa yang jelas, karena nggak ada penjelasannya di sini. Kita belum tahu nih kolam apa karena tidak ada penjelasan di sini. Jadi saya pun nggak bisa menjelaskan tentang kolam ini gitu loh. Yang jelas kalau kalian mau liburan nggak usah jauh-jauh lah, main di sini-sini aja lah. Di Tanjung Pinang juga ada lokasi yang enak kok. Memang banyak tempat duduk nih guys, kosong-kosong gini. Memang nggak ada pengunjungnya sama sekali nih guys. Walaupun hari ini hari libur kan, pas hari libur memang nggak ada pengunjungnya sama sekali gitu loh. Jadi pondok-pondok itu pun banyak yang rusak nih. Nah, sayang sih kalau dibilang pondok-pondok tuh, rumah-rumah itu, rumah itu sampai mereng. Padahal dari Dinas Pariwisata sudah menyediakan apa ya namanya, tempat duduk atau tempat rekreasi yang asik di sekitaran kota Tanjung Pinang gitu. Tapi memang penduduk Tanjung Pinang mungkin kurang familiar dengan tempat ini gitu loh. Karena ini betul-betul situs apa? Daerah yang betul-betul apa ya nanti bilangnya, kalau nanti bilang memang betul-betul bersejarah sih. Karena ini termasuk salah satu kerajaan terbesar pada waktu itu gitu. Pada waktu kerajaan Johor. Nah, situ pondok-pondok itu baru dibuat dah sekarang lebih berapa tahun lalu, mungkin dah hancur semua pondok-pondoknya. Ya kalau kita bisa rekreasi di sini kenapa harus pergi jauh-jauh gitu loh. Ini kan hemat lokasinya jadinya gitu. Nah, ini salah satu bentuk bangunan apa, tembok-tembok bangunan kerajaan mungkin ya, saya kurang tahu juga. Cuman saya dari baca beberapa situs, dari tanya juga sama Mbah Google ya, karena memang di sini memang pusat kerajaan terbesar pada masanya gitu loh. Salah satunya selain Penyengat ya. Itu sih. Tapi kalau saya salah ya nggak tahu juga ya. Karena saya baca beberapa artikel aja. Depan tuh sebelah tembok tuh langsung ke rawa. Rawa-rawa kalau kalian memang sama keluarga atau apa, memang mau liburan ya di sini aja gitu, nggak usah jauh-jauh kemana gitu kan. Kalau hanya liburan, karena di sana pun asik juga lokasinya. Nah, ayo kita tinjau tempat ke depan lagi tuh, kita masuk ke mangrove-nya. Samping ini mangrove semua tuh guys. Mudah-mudahan aja mangrove-nya guys. Sini kita lihat nih guys, itu ada toiletnya, sini sudah lengkap. Ada pengunjung juga tapi nggak begitu banyak nih guys. Ada juga anak-anak yang kesini, tapi mungkin karena kurang familiar kan guys. Sebenarnya ada toilet, cuman kita lihat toiletnya.
toiletnya tuh guys, nggak terawat. Karena ini masih di tengah kota gitu kan. Cuman mungkin orang banyak, betul-betul mungkin banyak yang nggak tahu soal situs-situs yang bersejarah di Tanjung Pinang gitu loh. Ini mungkin benteng-bentengnya mungkin ya. Dan kita kesini nih guys. Nah ini sebenarnya kalau dirapikan ini bagus nih guys, karena di situ ada tempat duduknya, ada kursinya, tapi akses jalannya sudah mulai ketutup nih guys. Nah tuh lampu-lampunya mungkin sudah nggak ada ya mungkin ya. Kita bisa lihat nih guys. Nah di sini ada pelabuhannya segini guys. Nah, banyak orang mancing sih biasanya situ. Paling orang-orang mancing aja yang banyak di situ. Nih. Tuh orang-orang mancing semua guys. Tuh. Mungkin kalau kaki pancing mungkin banyak yang tahu lah lokasi ini. Nah ini seperti bangunan-bangunan istana juga nih guys, tapi kurang tahu karena di sini nggak ada penjelasan secara pasti tentang bangunan-bangunannya, jadi ya kita nggak bisa jelaskan juga ini bangunan apa dulunya ya. Cuma di sini ada bangunan sih dulunya, tapi ada jendela-jendelanya semua masih ada. Oh tapi udah dijaga besi ya, takut tumbang gini ya. Dari jaga-jagain besi semua sini. Udah dijaga besi semua. Ada beberapa besi yang jaga tembok biar nggak tumbang kayaknya temboknya sini. Jadi bisa kita lihat guys situasinya nih guys. Ya kan? Nah itu jembatan Secarang guys. Nah, kita bisa nengok jembatan Secarang dari sini. Paling tidak terlalu jauh dari jembatan Secarang. Nah ini makam-makam tadi yang saya sendiri nggak tahu makam-makam siapa. Banyak makam di sini, makam-makam kerajaan dulu. Seperti bangunan ini sudah roboh semua nih guys. Karena kalau dia bilang kerajaan di sini nggak terlalu lama pada waktu itu. Oke, sampai di sini video saya. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.